Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anissa Raga. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengikuti wisata religi, yaitu di Gunung Tidar, Magelang. Sekarang kita sudah berada di Gunung Tidar. Gunung ini terletak di tengah kota Magelang dengan ketinggian 503 mdpl. Keberadaan gunung ini tidak bisa dipisahkan dari Akademi Militer. Lembah Tidar merupakan kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga. Kemudian asal-usul penamaan Gunung Tidar ini sendiri memiliki banyak versi. Versi yang terbanyak menyebutkan nama gunung ini berasal dari dua kata dari bahasa Jawa, yakni mati dan modar, yaitu yang berarti kalau tidak mati ya mampus. Konon Gunung Tidar merupakan pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa karena dihuni bangsa jin. Sehingga menurut mitos yang berkembang, siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan meninggal. Menurut kabar yang beredar, masyarakat meyakini Gunung Tidar merupakan paku bumi yang menyeimbangkan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu berbentuk seperti perahu yang terombang-ambing oleh gelombang laut. Jadi sewaktu-waktu bisa terbawa arus laut dan berpindah tempat. Dan akhirnya salah satu dewa dari kahyangan turun ke bumi dan menancapkan paku di daratan, yaitu di Gunung Tidar ini. Kemudian sejak saat itu pula, Pulau Jawa dihuni bangsa jin dan sebagian manusia yang tinggal di sini memiliki ilmu kanuragan, alias ilmu yang berguna untuk bela diri secara supranatural. Para manusia pun menjadi sakti lantaran bersekutu dengan jin. Kemudian suatu ketika seorang ulama asal Persia bernama Syekh Subakir bermaksud menyucikan Pulau Jawa dengan menyebarkan agama Islam. Beliau pun berperang dengan bangsa jin dengan menancapkan tombak raksasa di Gunung Tidar. Hal itu membuat bangsa jin yang terlanjur berkuasa menyesatkan manusia terusir dari Pulau Jawa. Mereka lantas melarikan diri ke wilayah utara dan selatan dari Pulau Jawa. Sabdo Palon yang mengasuh Pulau Jawa kemudian menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir. Kemudian mereka bertarung. Perkelahian berlangsung seru. Syekh Subakir menjelaskan maksud kedatangannya. Sabdo Palon memahami dan memberikan izin atas niat yang akan dilakukan oleh Syekh Subakir. Sekarang Gunung Tidar ini merupakan objek wisata alam sekaligus religi. Keindahan alam yang asri dengan hutan yang masih sangat rapat menjadi ciri khasnya. Selain itu, areanya juga menyimpan beragam cerita sejarah yang panjang.
Kemudian di puncak gunung ada 3 makam yang dianggap keramat oleh masyarakat, yaitu makam dari Syekh Subakir, kemudian Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar. Dan kemudian di gunung ini tiap tahunnya juga berlangsung secara adat, yaitu acara selamatan pasar bumi. Untuk menikmati keindahan alam yang ada di Gunung Tidar ini, kalian akan dikenakan tiket masuk yaitu sebesar Rp3.000. Kawasan Gunung Tidar ini buka 24 jam. Jadi kalian bisa kapan saja mengunjungi ataupun berziarah ke tempat wisata ini. Di kawasan Gunung Tidar ini sudah memiliki fasilitas yang memadai, yaitu area parkir, kemudian toilet umum, musola, dan warung-warung makan. Jadi seandainya kalian berziarah ataupun berkunjung ke objek wisata religi ini, jangan khawatir akan kehausan ataupun kelaparan. Karena di sini juga tersedia banyak warung-warung yang menyediakan makanan-makanan kecil ataupun minuman-minuman hangat dan dingin. Gunung ini pada zaman dahulu mendapat anggapan memiliki kekuatan mistis yang besar. Bernama Gunung Tidar karena di masa lalu, gunung ini konon angker. Menurut kepercayaan, orang yang masuk di gunung ini tidak akan bisa keluar lagi. Selain menikmati keindahan alam pegunungan, kalian juga dapat berziarah ke makam Syekh Subakir, yaitu seorang tokoh Islam yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Magelang ini. Kalian juga dapat berziarah ke makam Kiai Sepanjang, yaitu sebuah jelmaan tombak yang digunakan oleh Syekh Subakir untuk mengalahkan jin Gunung Tidar. Selama berada di kawasan wisata ini, kalian dapat berwisata alam sekaligus edukasi. Gunung Tidar kini sudah mengalami pemugaran menjadi sebuah kebun raya dengan koleksi ratusan jenis tumbuhan dan pepohonan. Kalian pun bisa melihat aneka satwa asli dari tempat ini. Ada monumen tanah air satu bangsa. Bangunan ini berdiri sebagai simbol persatuan olahraga di Indonesia. Adanya monumen ini karena kawasan gunung ini juga kerap digunakan masyarakat sekitar sebagai kegiatan olahraga. Ketika kalian berkunjung ke wisata ini, kalian juga akan menemukan yaitu Gardu Pandang Taman Elang Jawa. Gardu Pandang ini view-nya untuk melihat Merapi, kemudian Merbabu termasuk sunrise.
Gardu pandang Taman Elang Jawa ini menempati puncak Gunung Tidar di sisi timur. Terdapat simbol elang Jawa sebab burung ini ialah burung endemik kawasan pegunungan daerah Magelang. Gardu pandang ini memberikan efek positif bagi tingkat pengunjung ke Gunung Tidar. Rata-rata wisatawan di Gunung Tidar ini didominasi oleh pelajar dan peziarah dari berbagai daerah. Selain adanya makom Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang, di Gunung Tidar ini juga ada makam Mbah Semar, yaitu tepatnya di sebelah timur laut. Mbah Semar biasa juga disebut sebagai Ismoyo Jati. Pada makam Ki Semar terdapat pohon jati dan berbentuk kerucut. Makam ini hanya tempat orang yang melakukan tirakat yang kemudian melihat gambaran Mbah Semar. Adanya Mbah Semar atau Ismoyo Jati hanya sebagai kiasan saja, bukan sosok. Konon dahulu ada orang yang tirakat di sini, kemudian melihat sebuah gambaran Ki Semar dan akhirnya menyimpulkan di sini adalah tempat Mbah Semar. Gunung Tidar ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Selain itu, Gunung Tidar ini juga memiliki nilai etika, estetika, dan filosofi yang penting bagi masyarakatnya. Gunung Tidar ini secara administratif berada di Megersari, Kecamatan Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis karena hanya berjarak 2,4 km dari pusat kota yang memakan waktu hanya 10 menit saja perjalanan kalian. Di Gunung Tidar ini juga terdapat Tugu Pakuneng Tanah Jawa. Pakunya Tanah Jawa yang merupakan tanda pusat dari Tanah Jawa. Tugu ini tertancap tepat di puncak Gunung Tidar. Paku ini berwarna putih yang terdapat tulisan Jawa. Di paku ini terdapat tulisan dalam bahasa Jawa yakni So, yang artinya sopo salah seleh. Siapa yang menanam keburukan bakal menerima karma buruk. Selain itu juga bermakna siapa yang bersalah harus mengakui atas kesalahannya. Selain itu juga berarti sopo solat atau siapa solat tutup om hao.